Pemirsa, Basarnas memaksimalkan operasi pencarian terhadap seorang jurnalis Metro TV yang hilang dalam insiden meledaknya kapal cepat kantor SAR Ternate di perairan Oba Selatan, Maluku Utara. Kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Pol Airut Polda Maluku Utara, Kombes Pol Azhari Juanda, dan rekan Sahril Helmi, yaitu Hijrah Ibrahim. Selamat malam Pak Azhari dan juga Pak Hijrah. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Vera. Baik, terima kasih sudah bergabung. Saya ke Pak Hijrah dulu. Pak Hijrah, tentu kita mendoakan bersama agar Sahril bisa segera ditemukan. Tapi kalau kita mundur ke belakang, apakah Sahril bercerita kepada Pak Hijrah bahwa hari Minggu kemarin itu Sahril ikut dalam misi pencarian bersama Basarnas untuk membantu nelayan yang mesinnya mati di lautan? Ya, Vera, sejak kemarin, sejak hari Sabtu, waktu kita ketemu dan setelah kita ketemu pada hari Sabtu, hari Minggu kemarin itu rekan kita Sahril Helmi tidak memberitahu ke kita atau ke rekan-rekannya itu untuk mengikuti Basarnas untuk melakukan pencarian dua nelayan yang hilang di perairan Halmahera Selatan. Jadi Sahril ini tidak memberitahu kami maupun saya, terus kemudian rekan-rekan jurnalis lainnya, rekan-rekan televisi lainnya itu dia tidak memberitahu kepada kami. Padahal kemarin Minggu sore kemarin itu sempat ada teman wartawan, rekan wartawan yang sempat melakukan komunikasi dengan Sahril. Namun di dalam komunikasi itu dia tidak memberitahu bahwa dia akan mengikuti misi kemanusiaan penyelamatan dua nelayan di Halmahera Selatan, Vera. Baik, sempat ada komunikasi tapi tidak memberitahu bahwa akan mengikuti misi pencarian itu di malam hari begitu ya. Nah, Pak Hijrah sebagai rekan Sahril, bagaimana kemudian melihat semangat, kemudian juga dedikasinya Sahril dalam tugas jurnalistik, dan bagaimana sosok Sahril ini di kesehariannya? Ya, sosok Sahril di keseharian di teman-teman jurnalis di Provinsi Maluku Utara itu dia sangat bersemangat, orangnya sangat terbuka, sangat bergaul dengan teman-teman jurnalis siapa saja, itu junior maupun senior. Dia tetap berteman, dia tidak memandang ini wartawan junior atau ini wartawan mana, dia tidak pernah memandang itu. Dan semenjak menjadi kontributor Metro TV pada tahun 2022 itu sampai sekarang kita melihat semangat dia dalam melakukan peliputan setiap agenda peristiwa di Provinsi Maluku Utara, yaitu erupsi gunung di Provinsi Maluku Utara seperti di Kecamatan Ibu, di Jailolo. Dia sangat bersemangat. Dia turun langsung ke lapangan, turun langsung untuk bertemu dengan masyarakat, untuk melakukan peliputan, untuk meliput secara langsung di TKP, untuk memberi informasi kepada publik, begitu, Vera. Baik, saya ke Pak Azhari. Pak Azhari, Sahril masih dinyatakan hilang, sementara korban lainnya berhasil ditemukan. Apakah memang ada kesulitan tertentu sehingga sampai dengan saat ini upaya penyelamatan belum bisa dilakukan kepada Sahril? Baik, Mbak. Untuk tadi malam, memang situasi di lapangan itu malam hari dan cuaca angin agak kencang dan ombak juga agak tinggi, itu kendala di lapangan. Yang pertama itu. Nah, hingga tadi pagi rekan-rekan di lapangan tetap melakukan upaya pencarian. Di samping itu ada juga kapal yang melakukan evakuasi korban yang meninggal dan yang luka berat. Selanjutnya, Mbak, ini menjadi perhatian serius bagi kami dari Pol Air, dari Basarnas, untuk melakukan upaya pencarian
Dimulai dari tadi pagi sudah melibatkan kapal angkatan laut dan KUPP Sopipi yang bergerak menyusuri ke arah selatan mengikuti arah angin sekitar 7 nautical mil dari titik lokasi kejadian. Dan besok kami juga akan bergerak bersama-sama dengan kapal KN Pandu Dewanata milik Basarnas Ternate, dan Polair sendiri akan mendampingi dengan menggunakan kapal cepat kami 1 unit. Namun Mbak, di samping itu saya jajaran Polairut Polda Maluku Utara telah menginstruksikan kepada jajaran kami yang ada di markas-markas unit, yang ada 12 unit yang di setiap kabupaten, untuk ikut serta berpatroli menyisiri pantai-pantai di wilayah masing-masing untuk berupaya mencari adanya tanda-tanda apabila ada orang yang hanyut atau tenggelam. Dan kami juga sudah memerintahkan kapal-kapal kami yang tugas rutin untuk ikut serta berupaya untuk patroli laut dan mencari adanya tanda-tanda orang hanyut atau terombang-ambing. Demikian, Mbak. Baik, apakah sudah ada temuan awal Polairut terkait dengan dugaan penyebab ledakan ini? Apakah ada indikasi masalah teknis pada speedboat ini? Begini Mbak, kalau terkait dengan hal tersebut, kami belum menyentuh sampai ke sana. Terus terang kami 1 hari ini fokus betul dalam upaya untuk penyelamatan korban dan pencarian yang belum ditemukan, Mbak. Tapi terkait dengan kondisi dari speedboat sendiri, apakah ada informasi terkait dengan masalah teknis sebelum keberangkatan? Adakah informasi itu, Pak Sari? Kalau untuk ke kami tidak, karena begini Mbak, yang melaksanakan operasi SAR tersebut adalah Basarnas. Anggota kami itu perbantuan on board di kapalnya Basarnas, sehingga yang mengetahui teknis terkait dengan kapal tersebut adalah pihak Basarnas. Seperti itu Mbak. Baik, selain upaya pencarian, kemudian bagaimana dengan kondisi korban selamat Pak Ashari yang sedang menjalani perawatan saat ini? Apakah mereka sudah bisa kemudian memberikan informasi terkait dengan peristiwa ini? Begini Mbak, untuk terkait anggota kami sendiri yang mengalami luka berat 2 orang, sampai hingga malam ini baru 1 anggota yang sudah dilaksanakan operasi dan dirawat intensif, dan tadi kurang lebih pukul 18.30 waktu Indonesia Timur baru 1 orang lagi masuk untuk menjalani tindakan operasi secara intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Ternate. Kalau untuk yang lain kami belum monitor, Mbak. Demikian, Mbak. Baik, saya kembali ke Pak Hijrah. Pak Hijrah, apakah sudah bertemu dengan pihak keluarga dari Sahril? Kemudian apakah pihak keluarga juga sudah merasa mendapatkan informasi yang cukup dari pihak berwenang di sana terkait dengan pencarian Sahril sejauh ini? Iya, Vera. Dari pagi sampai malam ini dari pihak keluarga belum kami temui, karena pagi tadi pihak orang tua Sahril itu baru dari kampung halaman di Kecamatan Ganit Timur Selatan menuju ke Kota Tidore Kepulauan, yaitu di tempat TKP, di mana pada malam tadi kita menerima informasi dari sesama rekan jurnalis bahwa orang tua Sahril itu sudah berada di Desa Gita, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, tepatnya di Pelabuhan Gita, untuk mencari informasi dan menunggu kabar dari tim SAR gabungan untuk pencarian rekan kita Sahril Helmi. Dan sampai saat ini pun mereka masih berada di Desa Gita, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan. Baik,
Saya kembali ke Pak Azhari. Pak Azhari, bagaimana upaya pencarian di hari ini? Apakah cuaca sudah cukup mendukung gitu ya, tidak seperti tadi malam? Kemudian juga bagaimana dengan titik lokasi pencarian? Apakah titik koordinatnya sudah menemui ada pencerahan gitu, titik temu? Kiranya di mana yang akan difokuskan dalam proses pencarian ini? Baik Mbak, untuk hari ini kalau tadi pagi lumayan agak landai Mbak, cuma sudah mendekati sore cuaca sudah mulai angin sedikit kencang dan arus sedikit kuat juga, dan itu masih arah angin masih ke selatan Mbak, sehingga kita bisa melihat besok arah angin kemana, arah arus kemana, itu yang akan kami koordinasikan dengan Basarnas, kemana arah yang akan kita lakukan penyisiran Mbak. Adakah kemudian alat tambahan atau personel tambahan terkait dengan upaya pencarian ini, Pak Azhari? Tentunya besok Basarnas yang akan memandoi, sehingga mereka membutuhkan apa, bisa potensi besar yang ada di Maluku Utara, saya pikir masih banyak. Di sini ada Angkatan Laut, ada KKP juga. Di samping itu ada juga nanti Polres jajaran yang dapat membantu untuk melakukan patroli di pesisir pantai. Juga kita juga bisa memanfaatkan nelayan-nelayan yang sedang melaut untuk memberikan informasi apabila ada melihat tanda-tanda orang yang hanyut atau tenggelam, dan segera melaporkan kepada Basarnas atau kepolisian terdekat. Demikian Mbak. Baik. Kita harapkan pencariannya bisa segera ditemukan gitu ya kepada rekan Syahril. Ya, Saya betul, kembali ke Pak Hijra. Ya, Pak Hijra, bagaimana kemudian harapan keluarga yang sebelumnya sudah Anda temui maupun juga harapan dari rekan-rekan sendiri terkait dengan upaya pencarian terhadap Syahril ini? Iya Vera, dari sejak pagi sampai sore tadi antusias teman-teman jurnalis di Ternate, Provinsi Maluku Utara bahwa itu sangat tinggi untuk melakukan pencarian informasi terkait dengan rekan kita jurnalis Syahril Helmi. Jadi dari sejak pagi sampai siang dan malam ini itu teman-teman jurnalis masih berada di kantor Basarnas Ternate untuk menunggu update informasi dari Basarnas, apakah sampai malam ini itu kondisi pencarian teman kita, rekan kita jurnalis Syahril Helmi itu sudah ditemukan atau belum. Untuk keluarga yang pastinya sangat merasa terpukul, merasa sedih mendengar informasi peristiwa ledaknya Speed RIP 04 milik Basarnas Ternate. Kita rekan-rekan jurnalis di Ternate Provinsi Maluku Utara ini mendoakan sesegera mungkin teman kita, rekan kita Syahril Helmi agar secepatnya ditemukan oleh tim SAR gabungan atau masyarakat yang ikut membantu atau ikut menolong dalam pencarian. Begitu, Vera. Ya, tentu menjadi doa kita bersama agar upaya pencarian bisa segera menemukan Syahril gitu ya dalam keadaan selamat. Terima kasih Pak Azhari dan juga Pak Hijra sudah bergabung bersama kami. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.